Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pangestu dengan NIM D4230071 akan menjelaskan tentang presentasi tugas 1 elektronika daya dengan NIM D4230071. Langsung masuk aja ke bagian materi yang pertama, yaitu adalah perbedaan komponen dioda secara SCR dan MOSFET. Diode berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah atau sebagai penyearah. Cara kerjanya yaitu mengizinkan arus dari anoda ke katoda tetapi menghambat arus sebaliknya. Karakteristiknya yaitu memiliki dua terminal, anoda dengan lambang A besar dan katoda dengan lambang K. Kemudian tidak dapat dikendalikan setelah diberi tegangan maju. Digunakan dalam rangkaian penyearah, proteksi, tegangan, dan clamping sinyal. Kemudian yang kedua yaitu SCR, Silicon Control Rectifier. Fungsi mengendalikan daya dengan bekerja sebagai saklar elektronik yang dikendalikan. Cara kerjanya yaitu hanya mengalirkan arus dalam satu arah seperti dioda. Memiliki terminal gate yang digunakan untuk mengaktifkan aliran arus dari anoda ke katoda. Setelah aktif, SCR tetap menyala meskipun sinyal gate dilepas hingga arus dihentikan. Kemudian memiliki karakteristik SCR yaitu memiliki 3 terminal, anoda, katoda, dan gate. Kemudian digunakan dalam kontrol daya seperti dimmer lampu, pengendali motor, dan sistem switching daya tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Fungsinya yaitu bertindak sebagai saklar atau penguat dalam rangkaian elektronik. Cara kerja dapat mengontrol aliran arus antara drain dan source berdasarkan tegangan pada terminal gate. Memiliki resistansi sangat rendah saat aktif sehingga lebih efisien dalam penggunaan daya. Karakteristiknya yaitu memiliki 3 terminal, gate, drain, dan source. Terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu MOSFET kanal N dan MOSFET kanal P. Digunakan dalam rangkaian daya tinggi, switching cepat, dan penguat sinyal elektronik. Kemudian contoh di mana bisa membeli komponen-komponennya, yaitu pertama, pasar online tuh kita dapat membeli komponen dioda, SCR, dan MOSFET dapat temukan di marketplace jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan bisa juga kita beli di Facebook. Kemudian offline, pada toko offline pembelian komponen elektronika seperti dioda, SCR, dan MOSFET dapat temukan seperti di toko WOW elektronik, yaitu yang bertempat di depan Solo Paragon, kemudian Bastol toko elektronik di Kartosuro, dan Raja Wali elektronik di daerah WNS. Kemudian perbedaan rangkaian AC DC, DC to DC, DC to AC, dan AC to AC. Rangkaian AC to DC atau biasa disebut dengan penyearah rectifier. Rangkaian AC DC berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC alternating current menjadi arus searah atau direct current. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan dioda sebagai penyearah dan kapasitor sebagai penyaring untuk mengurangi riak tegangan. Contoh adaptor laptop atau charger ponsel yang mengubah tegangan listrik AC dari jaringan PLN menjadi DC untuk perangkat elektronik.
Kemudian contoh lainnya yaitu catu daya atau power supply, komputer yang mengubah listrik 220 volt AC menjadi 12 volt, 5 volt atau 3,3 volt ke DC untuk komponen komputer. Kemudian contoh lainnya yaitu terdapat pada panel surya dengan inverter yang mengubah arus AC dari jaringan ke DC untuk mengisi baterai. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian DC to DC atau pada konverter DC atau voltage regulator. Penjelasan: rangkaian DC to DC berfungsi untuk mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya tanpa mengubah jenis arusnya. Biasanya ini digunakan untuk meningkatkan step up atau menurunkan step down tegangan DC. Contoh modul step up contohnya itu pada modul step up boost converter yang menaikkan tegangan dari 5 volt ke 12 volt dalam perangkat portable. Kemudian pada modul step down atau buck converter yang menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt untuk digunakan pada microcontroller seperti Arduino. Kemudian pengisi daya USB dari baterai 3,7 volt baterai li-ion yang mengubah tegangan ke 5 volt agar sesuai dengan standar USB. Kemudian rangkaian DC to AC atau inverter. Rangkaian DC to AC berfungsi untuk mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan resistor atau MOSFET sebagai saklar yang bekerja dengan frekuensi tertentu untuk menghasilkan gelombang AC. Contohnya yaitu inverter listrik rumah tangga yang mengubah arus 12 volt DC dari baterai menjadi 220 volt AC untuk peralatan listrik. Kemudian inverter tenaga surya yang mengubah daya DC dari panel surya menjadi AC untuk digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga. Kemudian ada UPS, Uninterruptible Power Supply, yang menyediakan daya AC cadangan dari baterai DC saat listrik padam. Kemudian rangkaian AC to AC pada transformator dan konversi frekuensi. Frekuensi AC to AC digunakan untuk mengubah tegangan atau frekuensi AC tanpa mengubahnya menjadi DC terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan transformator untuk perubahan tegangan atau konverter frekuensi untuk mengubah frekuensi listrik. Contohnya yaitu transformator PLN yang mengubah 220 volt AC menjadi 110 volt AC untuk perangkat impor dari negara dengan standar tegangan berbeda. Kalau di Indonesia itu biasanya 220 volt. Kemudian ada dimmer lampu yang mengatur intensitas cahaya dengan mengontrol tegangan AC yang masuk ke lampu. Kemudian terdapat konverter frekuensi untuk motor listrik industri yang menyesuaikan kecepatan motor dengan mengubah frekuensi AC dari 50 Hz menjadi 60 Hz atau sebaliknya. Kemudian ada pun gambar rangkaian yang pertama itu rangkaian AC to DC. Ini pertama dari AC source ke rectifier, kemudian menuju kapasitor, dan dari kapasitor terdapat resistor sebelum masuk ke voltmeter. Kemudian rangkaian DC to DC, pertama dari tegangan DC masuk ke induktor. Tegangan induktor, dan ini juga terdapat diodanya. Dan ini adalah gambar rangkaian DC to AC pada trafo. Kemudian rangkaian DC to AC pada generator.
Aplikasi rangkaian AC DC, DC to DC, DC to AC, dan AC to AC. Pertama, rangkaian AC DC. Fungsi mengubah arus balik AC menjadi arus arah DC. Ada contohnya yaitu adaptor laptop dan charger ponsel mengubah listrik dari 220 volt AC ke 5 volt, 12 volt atau 19 volt DC. Power supply komputer menyediakan 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt DC untuk komponen internal komputer. Satu daya industri digunakan untuk mesin yang membutuhkan sumber DC stabil. Mesin baterai mengubah listrik AC menjadi DC untuk mengisi daya baterai aki, kendaraan listrik, atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian rangkaian DC to DC mengubah tegangan DC ke level lain tanpa mengubah jenis arus lainnya. Contohnya yaitu regulator tegangan di microcontroller Arduino dan Raspberry Pi sering membutuhkan konverter DC to DC 5 volt, 3,3 volt, dan 1,8 volt. Kemudian terdapat power bank mengubah tegangan baterai 3,7 volt DC ke 5 volt DC USB output. Kemudian ada sistem tenaga surya, yaitu menggunakan bus converter menaikkan tegangan panel surya agar sesuai dengan tegangan pengisian baterai. Kemudian terdapat mobil listrik yang tetap pada DC, dari DC ke DC converter menyesuaikan tegangan dari baterai untuk sistem elektronik mobil. Kemudian rangkaian DC to AC inverter. Fungsi ini mengubah arus DC ke AC. Aplikasinya yaitu inverter rumah tangga mengubah baterai 12 volt DC menjadi 220 volt AC saat listrik padam. Tenaga surya atau solar inverter mengubah DC dari panel surya menjadi AC untuk digunakan oleh peralatan listrik rumah. Kemudian ada UPS, Uninterruptible Power Supply, menyediakan daya AC cadangan dari baterai saat listrik mati. Dan ada inverter mobil, memungkinkan penggunaan peralatan listrik AC menggunakan baterai mobil 12 volt DC. Kemudian ada rangkaian AC to AC, yaitu mengubah tegangan AC atau frekuensi listrik AC tanpa mengubah menjadi DC terlebih dahulu. Aplikasinya itu pada transformator listrik menurunkan tegangan 220 volt AC ke 110 volt AC untuk perangkat impor. Kemudian ada dimmer lampu, mengatur intensitas cahaya lampu dengan mengontrol tegangan AC. Kemudian ada stabilizer listrik atau AVR, Automatic Voltage Regulator, menjaga tegangan listrik tetap stabil di 220 volt AC. Kemudian terdapat konverter frekuensi, mengubah frekuensi listrik 50 Hz ke 60 Hz untuk motor industri atau mesin impor. Sekian penjelasan tugas pertama. Terima kasih.